Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Bonifacius Erlangga Insumirenko dari kelompok jaringan 5G. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan presentasi mengenai laporan pemetaan masalah dan hasil analisis dari PT Hanindo Group. Di presentasi kali ini itu terdapat dua bagian, yaitu pemetaan masalah dan hasil analisis. Yang pertama itu masuk ke pemetaan masalah. Jadi masalah yang kami temukan atau isu yang terdapat di Hanindo Group itu antara lain server developer yang tidak terintegrasi dengan divisi lainnya. Kemudian hardware yang dimiliki developer yang berbasis Windows tidak kuat melakukan virtualisasi Linux untuk dapat melakukan akses ke server divisi lain yang berbasis Linux, atau lebih tepatnya mungkin ini server Zaire yang dimiliki oleh accounting, dan Hanindo Group belum memiliki dokumentasi topologi ASIS-nya ketika melakukan implementasi jaringan. Jadi mereka langsung melakukan implementasi tetapi tidak ada dokumentasi secara lengkapnya. Kemudian kami waktu itu juga sudah sempat mewawancarai mengenai berapa jumlah device yang dibutuhkan di setiap divisi atau setiap ruangan gitu. Namun kami tidak mendapatkan informasi mengenai hal tersebut karena mungkin karena mereka belum ada dokumentasi secara lengkap. Akhirnya kami memutuskan untuk melakukan asumsi dari jumlah yang mereka butuhkan. Jadi yang pertama ini ada asumsi untuk Flowtech Engineering itu mereka memiliki membutuhkan setidaknya 35 device, resepsionis 20 device, showroom 2 device, admin 17 device, kemudian teknisi sebanyak 25 device, meeting room sebanyak 12 device, lab sebanyak 7 device, kemudian developer sebanyak 16 device, GM sebanyak 20 device, managerial sebanyak 11 device, kemudian accounting sebanyak 21 device, HRD sebanyak 20 device, direktur sebanyak 6 device, dan finance sebanyak 20 device. Kemudian dari hasil asumsi tersebut, kami pertama-tama itu membuat subnetting untuk jaringannya. Tapi yang pertama ini belum termasuk routernya. Nah, berikut adalah subnet yang kami buat untuk PT Hanindo Group. Ya, jadi yang pertama kami harus alokasikan untuk Flowtech Engineering karena dia memiliki jumlah device maksimum yang paling banyak. Kemudian teknisi, resepsionis, HRD, GM, finance, developer, admin, accounting, meeting room, managerial, lab, direktur, dan showroom. Kemudian untuk subnetting di bagian routernya, jadi waktu pertama kali kita melakukan wawancara itu, mereka topologinya satu router kemudian dibagi langsung ke semua switch berdasarkan divisi-divisinya begitu. Namun kami eh, melakukan usulan untuk routernya tidak hanya satu tapi langsung dibagi. Yaitu kami membuat 5 router. Jadi router yang pertama itu untuk router accounting dan manajemen. Router accounting dan manajemen yang terhubung dengan routernya admin dan teknisi, routernya finance dan GM, dan routernya developer dan HRD, dan routernya direktur dan resepsionis. Kemudian kami juga membuat router admin dan teknisi. Kemudian kami juga membuat router finance GM, finance plus GM yang terhubung dengan router accounting dan manajemen. Kemudian kami juga membuat router direktur dan resepsionis yang terhubung dengan router accounting dan manajemen. Kemudian kami membuat router developer dan HRD yang terhubung dengan accounting dan manajemen yang terhubung juga dengan router meeting. Kemudian router meeting yang terhubung dengan router developer dan HRD, dan router lab dan Flowtech yang terhubung dengan admin dan teknisi. Kemudian hasil analisis dari kelompok kami itu, kalau untuk hasil topologinya kami membuatnya seperti ini. Sebenarnya topologi ini masih belum sempurna karena masih terdapat beberapa kesalahan karena satu dan lain hal. Kemudian untuk solusi yang kami usulkan itu, kalau misalnya dilihat di slide sebelumnya itu, kami mengarahkan semua router yang tadinya itu ke ke router accounting, karena router accounting itu melakukan akses ke server Zahir, yang dimana waktu kami mewawancarai proses bisnis mereka itu semuanya perlu mengakses ke server Zahir milik accounting. Namun sepertinya
setelah dipikir-pikir itu mungkin saja kami tidak perlu membuat topologinya tuh seperti semuanya harus langsung ke router accounting, karena yang penting itu eh, kita bisa saja membuat semua routernya itu yang penting saling terkoneksi satu sama lain. Supaya mungkin dalam menentukan alurnya atau untuk menghindari bottleneck itu sebenarnya mungkin tidak harus seperti topologi yang sebelumnya yang sudah kami buat. Kemudian untuk solusi di developer yang tidak dapat melakukan akses ke server Zail itu setelah kami pikir-pikir itu sebenarnya disebabkan karena Anido Group itu membuat jaringan developernya itu terpisah dari jaringan divisi-divisi lainnya sehingga mereka tidak dapat yang developer itu tidak dapat melakukan akses ke server Zail. Jadi solusi yang kami tawarkan itu membuat jaringan untuk developernya itu tergabung dengan jaringan di divisi lain, jadi terintegrasi antara satu divisi dengan divisi lainnya. Kemudian solusi kami itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk penerapan atau implementasi di Honeydew Group sekarang itu satu router dibagi ke semua switch yang ada. Namun kami menawarkan untuk routernya dibagi-bagi juga karena kalau satu router langsung dibagi ke banyak switch itu akan membuat trafiknya menjadi lebih tinggi kan dan akan menjadi lebih lambat. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.